Kebetulan sebelum saya jadi polisi, saya kerja di restoran waktu itu. Sempat kerja di restoran atau Iya, sebelum jadi- jadi polisi. Gimana ceritanya tuh Mas? Kerja di restoran? Di restoran di Palu kah atau di mana? Halo semuanya, kita ketemu lagi di Project Ngops Studio Log Media Visual Palu. Kali ini Project Ngops kedatangan seorang bintang tamu narasumber yang luar biasa, seorang entrepreneur atau pengusaha yang usahanya itu di bidang kuliner yang cukup terkenal atau cukup hits di Kota Palu. Nah, langsung aja kita kenalan dengan Faiz Arfianto. Yeay. Halo. Halo. Panggilannya Mas Faiz nih Mas. Saya ya? Mas Faiz. Mas Iya. Faiz, owner Raja Penyet Mas Faiz. Iya, betul. Mas Faiz, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mampir Ya. di studio kami. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih nih Mas Faiz ya. Sangat luar biasa. Di waktu- Studionya keren. Di kesibukannya Mas Faiz bisa menyempatkan waktu sini luar biasa nih Mas Faiz. Alhamdulillah. Nah, gimana kabar nih Mas? Kabar? Sangat luar biasa. Kita 2 hari ini baru mulai jualan lagi. Oke. Karena kemarin libur panjang lumayan Libur kan. panjang gitu ya. Iya. Oke. Ini Mas Faiz selaku owner Raja Penyet Mas Faiz ya. Iya. Oke. Nah Mas, yang saya tahu nih sebelum menjadi seorang entrepreneur, Mas Faiz Iya. kan seorang polisi ya. Iya. Punya ide bisnis membuka usaha warung makan itu gimana Mas? Punya ide awalnya gimana Mas? Dari seorang polisi kenapa bisa punya ide usaha berjualan warung Jadi, makan tuh? Oke ya, jadi idenya itu dari mana? Sebenarnya waktu itu sih saya numpang untuk makan gitu kan. Karena saya sama adik saya kalau masalah gaji sih cukup gitu kan. Oke, ya. Cukup, gajinya polisi kan juga besar. Iya. Tapi kan saya ada adik, ada keluarga yang di sini juga setiap hari kita beli terus gitu kan. Nah, kalau di Palu kan namanya Mas Joko. Tiap hari kita beli Mas Joko, beli Mas Joko. Kenapa sih nggak buat sendiri gitu kan? Sekalian saya numpang di situ gitu kan. Jadi Mas kan, Joko itu nasi lalapan, ayam lalapan iya, itu gitu ya? Lamongan ya. itu kan, Lamongan, sari sambal, lauk, sari lauk ya, itu. benar-benar. Terus? Makanya kenapa saya nggak buat sendiri Oke. gitu kan. Terus Mas Faiz punya basic masak. Kebetulan sebelum saya jadi polisi, saya kerja di restoran waktu itu. Oh sempat kerja di restoran waktu Iya, sebelum jadi- jadi polisi. Gimana ceritanya tuh Mas kerja di restoran? Di restoran di Palu kah atau di mana Mas? Di Jawa. Oh, di Jawa. Jadi waktu itu saya kerja di Bakmi Tebet waktu Oke. itu. Jadi pengalaman lah jadi asisten koki. Jadi akhirnya kita ke bawah, kita suka juga masak akhirnya ya udah kenapa nggak kita buka gitu kan. Oke. Akhirnya keterusan. Gitu Mas ya. Nah, tadi kan idenya dari situ kan punya usaha karena Iya. melihat oh saya punya adik terus kenapa nggak kita buat usaha sendiri karena tiap hari makan sari Iya, laut seperti itu ya gitu. karena Mas Faiz juga sendiri berasal dari Jawa kan. Betul. Oke. Nah, setelah muncul ide itu Mas yang membuat Mas Faiz yakin nih. Oke. Saya mau buat usaha ini. Kenapa tuh Iya. Mas? Apa ya yang membuat Mas Faiz itu yakin bahwa ya saya mau jalankan usaha warung makan ini? Nah, jadi setelah jalan, ritmenya itu dapat gitu, asiknya dapat. Saya kan orangnya, tipikalnya, saya itu nggak mau ribet gitu kan. Di kantor juga tetap asik, di kantor masih kerja tepat waktu. Akhirnya saya rekrut orang begitu. Tetapi waktu itu pas rekrut orang, 2 orang waktu itu, mereka itu sangat berterima kasih pada saya gitu kan. Maksudnya, oh Mas saya terima kasih Mas dapat gaji bulan ini. Jadi merasa oh saya ini bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Oke. Kenapa nggak dibesarkan sekalian? Oke. Nah, jadi akhirnya mulai dari situ kita berusaha untuk buka cabang, Iya. ya buka kemitraan dan sebagainya. Gitu, luar biasa. Iya. Nah, terus yang mau jadi pertanyaan, kenapa pilih nama Raja Penyet Mas Faiz? Ada kata raja di situ. Kenapa tuh Mas? Kata raja. Apakah afirmasi atau saya yakin wah, ini usaha ayam penyet saya ini bakal jadi top dah. Ya, seperti ya. itu. Jadi memang kata raja juga itu adalah salah satu doa bagi ya, saya dan tim gitu kan, saya dan keluarga untuk tetap membesarkan terus gitu kan. Kita ini Afirmasi, raja, Mas, ya? iya Afirmasi, afirmasi. yakin Kita ini gitu. raja, jadi kita harus berusaha bagaimana caranya inovasi, terus Benar. bagaimana membesarkan bisnis kita, jadi seperti itu. luar biasa. Berarti Mas Faiz sudah memang punya keinginan bahwa usaha ini akan selalu berkembang dengan Iya, pesat begitu. iya. Afirmasi dulu Mas ya, Iya. dari awal begitu. Ah. Luar biasa. Kalau boleh tahu Mas, awal mula membuka usaha itu modalnya dari mana Mas? Apakah tabungan? Kita nggak bicara Iya, nilainya nih. ah. Apakah tabungan selama menjadi polisi atau bagaimana? Untuk modal awal usahanya Mas Faiz gimana tuh? Enggak juga sih. Dulu sih kita kalau nggak salah sekitar 500 ribuan aja sih kita. Modalnya 500 ribu kan sebenarnya
apa sih sebenarnya yang besar sebenarnya sih kayak sewa tempat gitu kan. Sedangkan waktu itu saya dibantu oleh teman saya, dia punya tempat nggak dipakai, akhirnya kita tempati, kita renovasi sedikit-sedikit, ya udah kita pakai. Gitu. Oh, seperti itu. Tahun berapa sih, Mas? Saya Penyet Mas Faiz 2010. mulai? 2010. Iya. Raja Penyet Mas Faiz sudah pakai nama itu. Ya? Dulu masih warung lesehan Mas Faiz waktu Warung itu. Lesehan Mas Faiz. Saya ingat dulu Mas Faiz itu pernah punya satu tempat dulu. Saya juga pelanggan Mas Faiz, Oke. Mas, ya. Punya tempat di Kartini tuh. Oh iya, di Kartini Depan itu My Kopio dulu. udah yang kedua. Udah yang kedua ya? Yang ketiga waktu Yang ketiga itu. ya? Wah. Dulu pertama di Towa. Di Towa pertama. Di Towa. Terus sampai sekarang Iya. buka cabang luar biasa nih Mas Faiz. Oke, nanti kita akan cerita bagaimana pengalaman Mas Faiz setelah menjalankan usahanya, gimana perjalanannya ketika menjalankan usaha Raja Penyet Mas Faiz, tetap di Project Ngops. Oke, masih di Project Ngops, Studio Lok Media Visual, masih dengan Mas Faiz Afrianto, owner Raja Penyet Mas Faiz. Tadi Mas Faiz sudah ngobrol, udah cerita ke kita bagaimana ya sebelum dia jadi pengusaha tuh awal mula membangun bisnis ayam penyet Mas Faiznya ini seperti apa. Nah sekarang kita mau tanya, kita mau ngobrolin bagaimana nih setelah menjalankan usahanya ini aktivitasnya bagaimana Mas Faiz. Mas Faiz ini sekarang masih aktif ya berarti sebagai masih anggota aktif. Polri masih aktif kan? Masih aktif. Oke. Nah, bagaimana nih Mas membagi waktu sebagai anggota Polri dan sebagai Iya. seorang pengusaha? Iya. Gimana nih Mas kalau Mas Faiznya? Jadi saya sebagai anggota Polri ya tetap seperti biasa, masuk kantor juga sesuai dengan yang harus saya lakukan gitu kan. Yang paling penting adalah kita bisa mengatur tim itu saja sebenarnya. Mengatur tim. Ngatur tim. Kalau waktu sebelum gempa sebenarnya saya punya karyawan itu kurang lebih 120 orang. 120 orang. Kita ada 6 cabang waktu itu. Luar 6 biasa, cabang. oke. Nah, jadi kita punya beberapa manajerial gitu kan, ada tim marketing, tim ini. Nah, setelah gempa akhirnya Covid lagi ya kita lumayan juga berkurang. Sekarang tinggal 13-14 orang saja. Berarti Mas Faiz bagi waktunya dengan cara membangun tim itu Iya, sendiri ya. Jadi memang mereka kita juga punya manajer gitu kan. Punya Jadi manajer, tinggal manajernya itu yang ayo apa targetmu, gimana pelaksanaannya gitu. Kita di luar juga kita mau ngopi, kita mau ketemu dengan teman, kita di kantor pun masih aman gitulah. Gitu ya. Ya paling ada waktu-waktu yang sangat mungkin kayak tiba-tiba ada pesanan nasi dos 1000 dos, Iya. 1500, Nah itu harus kadang-kadang saya harus turun tangan di situ karena turun itu tangan. timingnya harus benar-benar tepat dan makanan nggak boleh basi kan gitu. Oke, betul. Berarti nanti setelah selesai di urusan di kantor, Mas Faiz balik ke iya. warung Iya. Raja Penyet Mas Faiznya itu luar biasa ya. Nah, Mas, setelah Mas Faiz mulai menjalankan usaha ini, Oke. usaha Raja Penyet Mas Faiz itu pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari gimana sih, Mas? Ya alhamdulillah luar biasa dampaknya dalam pribadi juga, terus juga ke orang lain itu yang sangat luar biasa. Jadi kebermanfaatannya kita ini yang sangat dirasakan oleh banyak orang gitu kan. Oh gitu. Nah, sebenarnya waktu awal COVID itu kita sudah istilahnya sudah down gitu kan, sudah down. Oke, kita tutup saja. Nah, terus ada salah satu karyawan saya yang bilang, Mas, kalau ditutup nanti susunya anak saya mau dari mana gitu kan? Gitu ya. Iya, sampai kayak gitu gitu. Jadi memang ini kita bukan masalah kita pribadi begitu. Jadi orang lain juga berdampak. Nah, jadi seperti itu. Gitu. Jadi Mas bukan cuma memikirkan untuk Iya, diri sendiri ya, tapi harus bisa berdampak buat orang lain. Iya, itu kalau sudah ke entrepreneur juga sebenarnya seperti Harus itu. seperti itu, Mas, ya. Beda mungkin dengan pedagang. Mungkin pedagang kan saya urus sendiri, terus saya jualan, untungnya untuk saya sendiri gitu kan. Iya. Tetapi kita sekarang sudah bukan untuk itu begitu. Jadi ada orang banyak yang harus mengeluarkan yang punya keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya. Begitu, Jadi begitu. seperti itu. Jadi semuanya memang dari hal-hal yang kecil sampai Iya. hal yang besar Mas Faiz perhatikan ya. Ketika membangun usaha itu bukan cuma sekedar saya bos nih, saya mau buat apa juga itu urusan saya, bukan seperti itu Mas. Iya, Jadi iya. karyawan juga tetap Iya, diperhatikan. Biar karyawan juga merasa nyaman kerja, Iya. hasilnya usaha juga tetap berkembang dan tetap maju Mas ya. Seperti Jadi itu. kita anggap mereka juga sebagai keluarganya kita, tetapi kita juga tidak boleh juga gimana ya? Kita harus juga perusahaan juga jalan semestinya gitu. Iya betul, harus tetap profesional, Profesional. tetap dijaga. Oke, luar biasa nih Mas Faiz. Nah, tadi kan Mas Faiz sempat bilang pada saat gempa kan sempat menurun, Iya. terus apalagi pandemi ini kan COVID, Corona kan otomatis semua lini sektor usaha kan Iya. pasti terdampak Mas ya.
Nah, gimana nih Mas? Mas Faiz bisa bertahan atau menghasilkan ide-ide baru itu caranya Mas Faiz gimana Mas? Untuk bertahan di situasi seperti ini nih. Iya, iya. Mungkin dari setelah gempa lah. Iya. Kita tahu kan Palu kemarin tahun Iya. 2018 kena gempa, pasti Mas Iya. Faiz juga merasakan dampaknya kan dalam Iya. sektor usahanya. Itu gimana Mas? Ya, jadi memang waktu gempa itu dampaknya sangat luar biasa sekali, tetapi kita nggak menyerah gitu kan. Jadi setelah itu kita punya banyak program. Nah, itulah fungsinya kita punya tim. Iya. Jadi yang mikir bukan saya sendiri. Jadi tim yang kerja sama kita itu mereka itu berpikir bagaimana ini Rajabnya Mas Faiz itu tetap bisa hidup gitu, walaupun keadaannya itu seperti ini. Jadi misalnya waktu itu kita buat program seluruh Indonesia itu bantu Palu waktu itu. Seluruh Indonesia ya? Iya, kita punya campaign seperti itu. Seluruh Indonesia bisa bantu Palu dengan cara transfer ke ini. Jadi teman-teman di Batam, di Jakarta itu nggak tahu mau bantu kemana gitu kan. Iya, Akhirnya mereka dapat lewat akun Instagramnya kita, akhirnya mereka transfer, Mas, saya titip dong 100 pack, 50 pack, tolong dibagikan ke Huntara. Oke. Nah, setelah kita bagi di sana, mereka kan butuh dokumentasi. Iya. Kita siapkan spanduknya gitu. Oh berarti itu inisiasinya dari Mas Faiz sendiri ya? Dari teman-teman dari membangun. timnya kita. Oke, dari timnya Mas Faiz untuk membagikan makanan gitu, dalam bentuk makanan gitu Iya. bentuknya ya? Berarti. Jadi teman-teman di Jakarta itu bisa langsung transfer ke kita dan kita salurkan langsung begitu. Gitu. Dan langsung berdampak kan? Betul. Dan teman karyawan saya juga bisa bisa kerja lah, lagi, istilahnya, iya masih bisa survive. survive Nah, ya, jadi seperti setelah itu. gempa. Nah, kalau menghadapi pandemi COVID saat ini gimana? Pandemi kemarin kita buat frozen food. Frozen food. Frozen food. Nah itu mulai ini lagi ya, inovasi baru lagi ya. Iya, jadi memang gimana tuh Mas? frozen food. Nah itu memang itulah kita harus sering-sering buka Instagram Iya. yang tren-tren lagi di luar sana. Nah kemarin memang frozen food sangat luar biasa. Walaupun kita memang penjualan sangat drop, tapi ya alhamdulillah banyak juga keluar frozen food. Oke. Kan kita udah setahun lebih ya. Iya. Nah, Lebaran tahun kemarin kita luar biasa penjualan frozen food waktu Idul Fitri. Nah, Berarti jadi memanfaatkan momen-momen seperti Iya. itu Mas, ya harus punya inovasi baru terus. kalau ya kan, enggak biar- kita aduh. Benar, semua terdampak sih Mas. Iya. Lini usaha pasti terdampak Iya. dengan COVID ini ya. Nah. Oke. Nah, yang berikutnya kira-kira nih Mas ya, tadi sudah bahas tentang COVID, tuh bahas bangkitnya Mas Faiz pasca gempa di era COVID ini juga sendiri, semua lini sektor usaha itu terdampak Iya. begitu kan pasti. Nah, yang Mas Faiz lakukan untuk tetap menonjolkan bahwa Raja Penyet Mas Faiz ini punya sesuatu yang beda dengan tempat lain Iya. itu apa? Apa nilai plusnya sehingga orang ya saya mau makan di Raja Penyet Mas Value Faiz. ya, Value-nya. value. Memang kalau kita value-nya itu memang kita dari price, dari harganya itu kita memang murah gitu. Oke. Kita murah, terus juga makanannya juga oke lah ya. Iya. Jadi kalau kebanyakan orang itu tidak tidak menentukan value-nya, tetapi kita value dulu baru produk begitu. Value-nya ya murah gitu kan, Oke. murah. Kayak kemarin bukber itu kan kita paketnya 30 ribuan, sudah dapat nasi ayam bakar, dapat kurma, dapat kolak, ya kan. Jadi itu sangat bagi mahasiswa anak SMA itu kan sangat luar biasa. Jadi value-nya kita di murah gitu kan. Murah tapi tentunya dengan kualitasnya yang dijaga terus iya. Mas ya, begitu. Ya kita karena kalau kita mau di mahal juga, kita tempatnya juga sangat sederhana gitu kan. Oke. Jadi kan sesuai lah. Jadi seperti itu. Berarti kalau kita bicara konsep Raja Penyet Mas Faiz sendiri ini seperti apa konsep warung makannya seperti apa tuh Mas? Kalau Raja Mas Faiz itu kita restoran tradisional. Oke. Mengedepankan cita rasa, Cita rasa. dan punya visi itu akan menguasai di Sulawesi. Kayak gitu. Sulawesi. Wah, ekspansinya nanti bisa di seluruh Ya Sulawesi itu kan namanya kan impian gitu kan. Betul. Mungkin sudah punya rencana buat franchise atau bagaimana di luar kota Palu? Iya, kita di Makassar kemarin kita sudah buka 2. Oke. Kita buka 2, pandemi kita sudah tutup 1, jadi tinggal 1. Jadi seperti itu. Tapi itu pencapaian luar biasa loh, Mas. Pencapaian luar biasa ya. Nah, ini nih salah satu menu-menunya Mas Faiz nih. Bisa dilihat. Ini menu apa nih Mas? Kalau bisa Ini dijelasin. bebek remes. Bebek remes ya? Itu. Nah, ini ayam goreng. Jadi seperti itu. Saya kalau lihat menunya Mas Faiz ini memang menu tradisional dan Tampilannya Jawa seperti ya. itu ya. Tampilannya kita seperti itu. Menu-menu Jawa Mas Iya. ininya ya. Nah, ini ayam geprek. Nah, kemarin lagi hit geprek Geprek, betul. ya kita paling enggak kita hadir lah. Walaupun ini bukan istilahnya bukan sesuatu hal yang kita unggulkan. Oke, Nah, tapi setidaknya menjawab kebutuhan pasar. Iya, karena ini inovasi juga kan. Inovasi betul. Orang kan kemarin wah ini
Oh iya, ini saya baca beritanya tuh yang sebelumnya tuh. Mas Faiz sebagai ketua KKJST. Apa tuh Mas? KKJST apa itu Jadi Mas? Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah Kota Palu. Kerukunan Keluarga Jawa Sulawesi Tengah ya, seperti paguyuban begitu Mas? Iya, jadi semua orang Jawa itu istilahnya kita wadahnya lah. Wadahnya kita. Jadi yang perantau-perantau dari Jawa, berarti di setiap provinsi, setiap kota ada Mas di Indonesia? Setiap kota ada, tapi kita yang di Palu ini yang baru terbentuk untuk Kota Palu ya. Untuk Kota Palu ya. Jadi begitu. Oke. Berarti mewadahi orang-orang Jawa yang datang Ada di sini, iya. Seperti itu. Nah, kita balik ke foto-fotonya Mas Faiz nih. Wah, ini foto andalan nih kayaknya. Luar biasa Mas Faiz. Ini rumah makannya di mana nih Mas? Ini di Ahmad Yani. Di Ahmad Yani. Jadi memang konsepnya kita emang tradisional, kayu-kayu seperti itu. Iya. Jadi orang merasa juga, wah saya makannya merasa mungkin makan di rumah, merasa ingat kampung halaman mungkin seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang biasa ke Jogja, ke Semarang itu kadang-kadang kalau mereka rindu ya udah ke sana. Betul konsepnya. Ini ada apa istilahnya tuh Mas? Liwetan ya? Apa? Iya, liwetan. Jadi waktu itu memang hit liwetan ya. Iya, ini kalau nggak salah sebelum gempa kalau nggak salah ya, liwetan itu kan. Kita ikuti juga liwetan. Sampai sekarang masih bisa kalau misalnya sebenarnya kalau ada yang mau request bisa sih. Bisa ya, oke. Nah, ini restorannya Mas Faiz. Ya. Di Ahmad Yani ya, Masnya di Ahmad Yani. Yani. Kalau sekarang tuh di mana aja sih Mas? Tempatnya masih sekarang tinggal di Ahmad Yani. Tinggal di Ahmad Yani. Oke. Berarti pusatnya sekarang memang di Ahmad Yani, iya. Oke. Tumpeng ada juga nih. Wah, luar biasa nih Mas Faiz. Oke, kita coba lihat next foto-fotonya. Oke. Ini mantap nih. Mas, enaknya jadi pengusaha itu apa sih Mas? Kalau hal yang paling menyenangkan jadi pengusaha itu apa sih menurut Mas Faiz? Paling menyenangkan apa ya sebenarnya? saya pernah baca quotes begini, kalau kita berapa besarnya gajinya kita, kalau kita masih seorang karyawan kita tetap karyawan. Tapi sekecil apapun yang kita terima, tapi kalau kita punya usaha sendiri kita adalah bosnya. Kalau Mas Faiz gimana tuh Mas? Itu ya benar sih sama yang seperti itu, tapi yang paling penting adalah kita itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita senang. Betul. Apalagi saya sudah 10 tahun menjalani ini, kadang-kadang kalau ya dengan karyawan itu kita senang gitu kan. Walaupun kadang-kadang kita juga harus marah-marah mereka gitu. Kadang harus bercanda, tapi kita senang gitu loh. Jadi gitu. Berarti ketika Mas Faiz membangun suatu usaha ini, karyawannya juga tetap diperhatikan ya. Oh iya, karena kita ini nggak ada apa-apanya tanpa ada mereka gitu. Betul. Ini dari seorang entrepreneur memang harus banyak sih yang harus dipelajari. Memangnya bukan cuma sekedar saya terima untung berapa, ruginya berapa, terus karyawan dimarah-marahin. Kadang-kadang gitu. Urusan keluarganya mereka pun mereka curhat sama kita. Oh gitu ya? Pak, aduh Pak, motorku mau ditarik leasing apa semua. Sampai ke saya gitu. Jadi Mas Faiz sudah seperti keluarga dia. Ya memang harus dibangun seperti itu sih. Betul. Nah, kalau bicara ini nih Mas, usahanya Mas sudah sampai sekarang di titik ini, momen yang paling menurut Mas Faiz itu paling, saya puas nih punya pencapaian apa tuh gitu, sampai ada usaha sampai sekarang ini, pencapaian apa yang buat Mas Faiz tuh merasa senang gitu? Oh iya, sebenarnya pencapaian waktu itu sebelum gempa sih sebenarnya. Kita di tahun 2018 itu tim kita mencapai 120 orang, dan itu pencapaian sangat luar biasa. Kita sangat karena memang sebuah mimpi saya adalah kita menjadi, ya walaupun kita masih standarnya UKM, tetapi kita sudah seperti perusahaan yang besar. Jadi seperti itu. Gitu ya. Nah, dan itu kita lagi bangun lagi begitu kan. Kita bangun lagi karena kemarin habis gempa, selesai gempa kita sebenarnya sudah enak gitu kan, sudah mulai adem, sudah mulai naik lagi, disusul Covid gitu kan. Dan itu lebih parah lagi gitu kan daripada gempa. Nah, dan ini kita mudah-mudahan ini sudah mulai berangsur membaik. Nah, kita mau bangun lagi catering yang terbesar di Sulawesi Tengah seperti itu. Catering kita mau buat pabrik lah, mohon doanya semuanya. Luar biasa. Berarti Mas Faiz nih berpikiran ke depan ya, sudah jauh berpikiran ke depan sebelum menentukan semua yang dilakukan sekarang ini. Oke. Guys, kita akan balik lagi tetap di Project Notes Studio Lok Media Visual.